Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Sampurasun, salam santun, damai, cinta dan kasih sayang yang saya hormati, yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan. Para pemuda, sesepuh, hati sepuh, bina sepuh, Bapak Ibu Kamas, Bapak teman sahabat saudaraku dimanapun panjenengan berada. Selamat sore. Ada waktu sampai maghrib kita ngobrol ringan, belajar terus dan belajar terus, mengaji diri, membaca dirinya sendiri sehingga sampai paham dan mengerti siapa diri kita, dari mana kita diciptakan, untuk apa setelah kita diciptakan, dan harus kemana setelah kita diciptakan. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita berdoa dulu dan jadikan kebiasaan doa ini setiap hari. Syukur-syukur habis sholat 5 waktu. Kalau enggak sehabis sholat 5 waktu ya sebelum tidur. Doa setiap hari kepada yang masih hidup dan yang sudah mendahului kita. Bagi yang beragama lain silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tentunya dengan nuwun sewunya, mohon izin semuanya, mari bersama-sama kita berdoa. Sekitar 3 menit atau 4 menit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Ibu Siti Khadijah, Ibu Siti Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan Husain dan seluruh ahli bait wa ala alihi wa sahbihi Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali wahiyatan ilal sultanu wahiyatan ilal malaikah al-ba'al mikrobah Jibril Mikail Israel, seluruh para malaikat Nabi dan Rasul Nabi Idris alaihi salam wahiyatan ilal sultani Auliya Syekh Abdul Qadir Jalan Rohana Wali Songo Sunan Gunung Jati Prabu Jayakarta Prabu Siliwangi Prabu Kian Santan Sultan Banten Hasanuddin Syekh Nawawi Abrahantani Syekh Mubarak Dimas Leng Raden Arya Santika. Monggo di leluhurnya wilayah masing-masing, leluhur yang ditempatin di mana, leluhur Kampung Gudang, leluhur Peru Mustika Tiga Raksa, leluhur Desa Pasenangka, leluhur Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, leluhur Provinsi leluhur Indonesia, para pendahulu negeri ini seluruhnya tanpa terkecuali, para pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi, yang Soekarno, yang Hatta, yang Harto, Syekh Asy'ari dan jajarannya, yang Patih Gajah Mada, seluruh leluhur pencak silat Indonesia, ya Bung Suradiwiryo, Ki Hajar Utomo, Raden Mas Mangku Semangat, Mas Badini, Mas Tomo, Mas Irsad, dan Mas Tarmaji Budi Arsono, dan leluhur PSHT lainnya, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, leluhur kita, silakan disebut leluhurnya. Semuanya yang telah mendahului kita mudah-mudahan diterima Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi terang kuburnya, padang kuburnya diberikan surga oleh Allah SWT, diberikan kebahagiaan di alam sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk diri kita lahir batin, guru lahir dan guru batin, anak istri kita, adik kakak kita, kedua orang tua, kedua mertua, saudara kita, tetangga kita, se-RT, se-RW, sekelurahan, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi dan seluruh Indonesia. Pejabat negeri ini dari RT sampai Presiden, TNI, Polri, Kejaksaan, MPR, DPR, dan seluruh saudara kita tanpa kecuali sebangsa setanah air Indonesia, guru-guru kita semuanya, buyer kita, pelanggan kita, orang yang pernah berjasa pada kita, semoga diberi keberkahan, sehat, selamat, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita-citanya, hidup makmur sejahtera, kaya hatinya, kaya ilmunya, kaya saudaranya, kaya sahabat, kaya segalanya. Semoga menjadi miliarder yang baik hati. Allah ridho, Allah memberkahi, Allah melindungi, dan seluruh alam mendukung.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih teman sahabat saudaraku dimanapun banyak berada. Judulnya ngaji diri, yaitu dari awal ngaji kulit dan isi. Kita baca kulitnya, kemudian baca isinya. Dari awal, bagi yang beragama Islam monggo, yang beragama lain monggo. Kita tidak memasalahkan tentang agama karena patokannya Pancasila. Namun kami akan coba bahas tentang syahadat, ta'awud, bismillah, lahir dan batinnya dibuktikan. Jadi supaya kita tidak hanya di bibir atau di lisan saja, namun sampai dalamnya kita mengerti apa yang diajarkan oleh kita. Jadi sampai lahir dan batin. Ini hanya contoh Allah. Kita kenal Allah itu lewat lisan kita, apa sudah dari pikiran kita atau sudah di hati kita. Kalau kita kenal Allah dengan hanya menyebut namanya, berarti itu baru namanya Allah kenalnya. Belum sampai zatnya Allah, belum sampai manunggaling kalau lang gustis, belum sampai surat Qaf ayat 16. Kalau baru di lisan. Ini hanya contoh. Kemudian saya mau dari awal kita coba kupas. Yang setuju monggo, yang enggak juga enggak apa-apa. Ini namanya sharing asah asuh asih. Asah saling mengasah, asuh saling mengasuh, asih saling mengasihi. Di sini diskusi bukan untuk debat, namun diskusi. Dari pertama, saya sendiri orang Islam, tapi saya enggak memasalahkan agama. Karena ini hanya sifatnya isi, membahas isinya. Dari pertama, orang Islam itu punya rukun Islam. Dan kalau rukun Islam, ada 5 berarti. Kita cek 5. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa. Dan terakhir adalah naik haji bila puasa. Tangan kita yang paling tinggi, kalau yang termulia, rukun Islam itu yang termulia, yang disukai, yang paling disukai Allah yang mana? Semua disukai Allah. Tapi yang paling disukai Allah yang mana? Di antara rukun Islam itu gitu. Kalau kita cek dengan tangan kita, itu posisinya yang paling tinggi yang ada di tengah. Nah, kita cek tangan kita, posisinya yang paling tinggi yang tengah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Semua disukai Allah, namun yang paling disukai Allah yang mana? Yang paling tinggi yang mana? Yang tengah, yaitu zakat. Kenapa demikian? Karena sholat sejatinya untuk dirinya. Syahadat untuk dirinya, sholat untuk dirinya. Syahadat untuk dirinya, sholat untuk dirinya. Puasa untuk dirinya, naik haji untuk dirinya. Yang untuk orang lain adalah zakat. Makanya kalau di tangan ini yang paling tinggi adalah yang paling jari tengah. Itu lambangnya bahwa kita memberi atau berzakat, bersedekah. Yang paling tinggi derajatnya di antara jari-jari yang lain itu. Kemudian dikaitkan dengan tombo ati ono limo sakwernane. Tombo ati ono limo. Yang pertama, obat sakit hati ada 5. Yaitu baca Al-Quran diangan-angan lafadz maknane jempol. Bagus tapi tempatnya di bawah karena jempol di sini. Kemudian yang kedua, sholat malam laksanakan. Bagus karena duding itu siapa yang ngacung pertama adalah sholat itu. Untuk menyatakan syahadat juga sholat itu. Namun masih tinggian yang ketiga, wong kang soleh kumpulono. Terus yang keempat adalah sering-sering berpuasa. Yang kelima adalah zikir malam yang lama. Di antara tangan kita, jari-jari kita, antara rukun Islam dan tombo ati ono limo, obat sakit hati ono 5. Yang tinggi adalah yang tengah. Nggih Kang Mas, aku siapa matur suwun. Yang tinggi adalah yang tengah. Kenapa demikian? Tombo ati ono 5 sakwernane. Pertama, baca Quran angen-angen lafadz manane. Kalau bagi orang lain ya, bagi orang beragama lain ya, baca kitab angen-angen artinya gitu. Kemudian yang kedua adalah sholat malam. Ini juga untuk diri kita. Baca Al-Quran untuk diri kita, sholat sejati untuk diri kita, sering-sering berpuasa untuk diri kita, zikir yang lama juga untuk diri kita. Yang untuk orang lain adalah wong kang soleh kumpulono. Jadi antara rukun Islam dan obat sakit hati ada 5.
secara kebetulan yang tinggi itu yang tengah, yang nomor 3. Kalau di rukun Islam adalah zakat. Kalau di wong kang soleh rukun obat sakit hati atau tombo ati adalah kumpulono wong kang soleh kumpulono. Jadi yang untuk orang lain inilah yang tingkatannya paling tinggi, bukan untuk diri kita gitu. Nggih, Kang masih bontot Mas bisa pengobatan. Mboten saged sing ngobati Gusti Allah. Namun kalau kita pengen sembuh, nanti kita belajar bareng-bareng. Sakitnya apa, aninya kemana, nanti jurusannya masing-masing. Namun yang bisa ngobati sejatinya dirinya dan Gusti Allah. Karena semua itu berawal dari dirinya, dan yang menyembuhkan dirinya dan Allah. Gitu. Karena kita hanya menyampaikan tugas kita, Kang masih botot. Nanti kita bahas ya. Nah ini udah ketemu poin. Jadi antara rukun Islam dan tombo ati ono limo sing paling tinggi adalah yang tengah. Karena yang tengah itu untuk manusia. Jadi rumusnya hidup itu kepada manusia yang lain baru kita ditolong Allah. Siapa menanam ke orang lain, ke hamba Allah, ia akan ditanami oleh Allah. Siapa membantu Allah, menolong hamba Allah, ia akan dibantu dan ditolong oleh Allah. Siapa nyenengin hamba Allah, ia akan disenengin oleh Allah. Siapa menata kehidupan hamba Allah, ia akan ditata kehidupannya oleh Allah. Yang pertama dari ibu kita. Nah itu untuk rukun Islam dan tombo ati. Yang tengah itu yang utama, karena untuk orang lain. Pengertiannya seperti itu. Kemudian ayo kita sering kecemasan lebih wedi mati. Nggih Kang Mas Ferry, nuwun sewu nggih. Kalau gitu kita langsung bahas aja interaktif. Karena tadinya kita mau nerangin tentang ta'awud, bismillah dan yang lain, namun ini udah ada yang masuk untuk interaktif. Kang Mas Jalu Andika Putra KFYB matur suwun, sehat selalu berkah selalu. Udah ada yang interaktif ya kita harus bahas. Kang Mas Mbak Umina, assalamualaikum sugeng sonten matur suwun. Kang Mas Edi Puspito matur suwun, Kang Mas Rahayu. Kang Mas Rizky Rahman matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Timur, Bunda Ana, nggih Bunda Ana sehat selalu. Mas Rizky Rahman, berkah selalu Rahayu. Nggih Kang Mas Edi Puspito sehat selalu berkah selalu berkah memberkahi kita. Dewi Fortuna untuk diri kita, selalu bersama kita. Kang Mas Edi Puspito matur suwun sehat selalu. Kang Mas Bitter Green matur suwun sehat selalu berkah selalu. Nggih. Nggih. Kita udah bahas, ada yang masuk. Oke, kita bahas dari nggih, Kang Mas Mbak Siti Sirkiah matur suwun sehat selalu. Nggih. Nomor 1 dari tadi ada yang pengobatan tadi, namun kita bahas Mas Ferry dulu. Mas, aku sering kecemasan, berlebihan, wedi mati. Nah, niki. Jadi, wedi mati itu bagus. Bagus, takut mati itu bagus. Namun bukan takut. Jadi ingat mati itu bagus, namun jangan takut mati. Wedi mati itu, ingat mati itu boleh, ingat mati itu bagus. Kalau ingat mati bagus. Tapi takutnya ini yang jangan. Nggih Mas Ferry, nggih, takutnya jangan. Kenapa? Karena semua orang bakal mati. Namun sebelum kita mati, kita siap dulu mencari sampurnaning pati. Harus sering latihan mati bahasanya. Mas Ferry harus sering latihan mati. Karena sejatinya mati itu adalah akhirnya hayat. Akhirnya hayat. Nah, kalau kita biar nggak cemas, nggak takut itu, semuanya harus belajar tentang wasrah total sama Allah. Jadi harus ingat ya Mas Ferry, bahwa diri kita adalah milik Allah. Bondo, dunyo, titipan, ilmu, segala macam semua miliknya Allah. Ya kita serahkan total sama Allah. Jadi bahasanya kita harus belajar yang punya gitu. Yang punya. Dan yang membuat nanti kita nggak takut, membuat kita berani, Allah. Yang membuat kita senang, Allah. Yang membuat kita bahagia, Allah. Yang membuatnya Allah, tapi lewatnya diri sendiri gitu. Senang itu lewatnya diri sendiri, tapi sejatinya yang bikin Allah. Semua apapun yang bikin Allah, tapi lewatnya diri sendiri. Contoh, Allah itu udah siapkan senang dan susah.
Nek pengen seneng, ya fala bidzikrahi tatmainul qulub. Kalau pengen seneng, fala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan zikir hati akan jadi tenang. Nah itu. Jadi obatnya itu zikir Kang Mas Ferry. Obatnya zikir. Zikir itu ingat. Nah ini termasuk obatnya seperti ini. Seperti ini termasuk obat. Karena obat sakit hati itu ada 5. Yang pertama baca Quran, tadi udah sebutkan. Yang kedua sholat malam. Yang ketiga wong kang soleh kumpulono. Nah ini termasuk wong kang soleh kumpulono. Bareng-bareng belajar. Nah setelah kita mengingat yang punya hidup, mengingat yang punya segalanya, bahwa diri kita pun miliknya yang punya, miliknya yang Allah. Diri kita juga milik Allah. Harta milik Allah, pinter miliknya Allah, dunia miliknya Allah, duit sejatinya miliknya Allah. Semuanya nggak ada yang kita berhak untuk merasa memiliki. Nah, setelah kita paham mengerti bahwa semua adalah titipan, termasuk diri kita ini miliknya Allah. Ya harus pasrah total, harus bisa. Namun syaratnya harus belajar kenal yang punya dulu. Kita dulu di mana dulu kita sebelum sekarang? Dulu kita sebelum sekarang ada di Allah. Dulu kita sebelum sekarang ada di Allah. Diturunkan ke dunia untuk melayani sesama manusia. Lelati sesama itu mati. Jadi hidup itu Mas Ferry hanya untuk melayani sesama manusia. Bikin cerita, melayani sesama manusia, sesama ciptaan. Lelati sesami dumati, melayani sesama ciptaan. Lelati sesami dumati, melayani sesama ciptaan. Makanya setelah kita melayani, setelah kasih, orang yang dilayani bilangnya terima kasih. Kita ini memberi kasih, memberi senyum, memberi duit, memberi kerjaan, memberi tenaga, memberi pikiran, memberi semuanya kepada orang lain, diperserahkan kepada orang lain. Melayani anak istri, melayani sesama, melayani sesama ciptaan yang ada di bumi ini. Nanti yang kita layani, yang kita berikan tadi bilangnya terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kasihnya udah diterima. Nah, kita itu memberi kasih dan sayang. Itulah yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ditaruh ayat yang pertama karena itu ayat kasih sayang. Namun nggak semua di antara kita praktek kasih sayang, padahal ayatnya ditaruh yang pertama. Kenapa ditaruh pertama? Agar seluruh manusia sebelum membaca Al-Quran yang ada di dalam, sebelum belajar yang ada di dalam Quran, dia harus punya jiwa kasih sayang dulu. Dia punya welas asih dulu dimanapun tempat berada. Karena dasarnya itu. Kalau dimanapun tempat berada udah kasih sayang, welas asih, cinta damai, itulah sejatinya Islam. Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu damai, Islam itu keselamatan. Maka perang hanya bisa diselesaikan dengan cinta, damai, kasih sayang. Tanpa berdamai ya perang terus, kan gitu. Ya kurang lebih kata singkatan Kang Mas Ferry. Jadi kita harus belajar kenal Allah. Dan setiap apapun yang menjadi cemas diri kita ini langsung minta sama Allah. Ya Allah, mohon beri kekuatan lahir dan batin. Bahasanya libatkan Allah dalam setiap persoalan Mas Ferry. Ya Allah, beri kekuatan lahir dan batin. Beri ketenangan lahir dan batin. Beri kebahagiaan lahir dan batin. Udah bahasa Indonesia aja. Namun tidak hanya di lisan. Di lisannya bilang ya Allah beri kekuatan. Mohon beri kekuatan. Biar kita tidak cemas. Mohon berikan keyakinan. Mohon berikan kebahagiaan, kemuliaan, kasih sayang. Dengan bahasa Indonesia aja. Kalau memang tidak bisa bahasa Arab misalnya. Tapi bahasa Arab juga bagus. Maksudnya kalau tidak tahu bahasa yang dimengerti aja. Semua bahasa bagus. Saya tidak menjelekkan bahasa. Semua bagus. Kalau bahasa pun kita belum mengerti atau mengolah bahasa kepada Gusti Allah dengan bahasa batin. Justru yang sampai ke Allah itu sejatinya bahasa batin. Bahasa yang dari hati itu sampai ke Allah. Karena Allah melihat kita, hati kita ukurannya, bukan lihat luarnya. Kalau hanya di bibir, nggak sampai ke dalam hati, itu namanya lamis. Contoh, aku cinta padamu kepada cewek. Namun hatinya nggak cinta. Omongannya sama hatinya nggak sama, itu baru di bibir. Sama doa kepada Gusti Allah. Ya Allah, hamba mohon kekuatan lahir batin, mohon bahagia lahir batin, mohon senang lahir batin, mohon mulia lahir batin, ya Allah. Antara bibir, pikiran, dan hati itu sama, manunggal. Doa kita manunggal. Walaupun dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Karena Tuhan itu semua bahasa mengerti.
Kita seakan-akan doa itu bukan hanya berdoa, tapi benar-benar ngobrol sama Gusti Allah. Itu seakan-akan ngobrol, seakan-akan Gusti Allah kelihatan. Karena Al-Baqarah 115. Fa'ai nama tuwalu fatama wajhullah. Dimanapun kamu memandang, di situ aja Allah. Itu Al-Baqarah, Al-Quran. Jadi dimanapun kita memandang ke depan, sejatinya Allah ada di depan kita. Nggak kelihatan, tapi ada. Kita memandang ke samping, Allah ada di samping kita. Tapi ada, tapi tidak kelihatan. Kanan sama, belakang sama, atas sama. Kalau tidak percaya, kita cek. Kita duding asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Waktu kita duding gini. Yang pertama kita duding itu angin. Angin ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Di belakangnya ada pohon. Pohon ciptaannya Allah, Allah bersama ciptaannya. Di belakang ada manusia, manusia ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Di belakangnya ada gunung, gunung ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Di belakang ada samudra, samudra ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Ke depan sama, ke samping ke sama, ke sana sama karena horizontal, ke belakang sama. Ke atas angkasa, bintang, bulan, matahari, ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Ke bawah bumi ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Jadi mana yang tidak ada Allah? Semuanya Allah. Kalau kita menyadari, tapi jangan pernah membayangkan bentuk Allah. Cukup ada, tapi tidak kelihatan. Nanti dipahami, nanti urutannya dipahami. Jadi kita meyakini, menyembah yang tidak kelihatan. Mencintai yang tidak kelihatan. Merasakan yang tidak kelihatan. Kemudian apalagi? Mencintai, meyakini, merasakan, menyembah yang tidak kelihatan. Tapi ada. Menyembah yang tidak kelihatan tapi ada, dan jangan pernah dibayangkan bentuknya. Karena Allah itu jangan dibayangkan bentuk atau sosok. Yang penting kalau pengen kenal Allah ya lihatlah dirimu. Engkau akan di situ akan merasakan dilihat Allah. Karena di situ tadi, dimanapun engkau memandang, di situ aja Allah. Nah itu gimana caranya? Ya belajar. Nah pembelajaran ini bukan di tingkat syariat. Pembelajaran ini naik di atas syariat. Makanya jangan sampai hanya belajar syariat tok, harus mau naik di tarekat, hakikat dan marifat. Harus mau belajar. Jangan merasa benar di syariat. Nah, syariat itu penting sekali karena sebagai pondasi, sebagai dasar, sebagai kendaraannya. Namun jangan macet di situ, jangan merasa benar di situ, jangan nggak mau belajar yang lain, jangan. Harus mulai belajar thoriqoh. Dan saat orang mulai belajar thoriqoh, harus ada guru pendamping, guru pembimbing, atau guru mursyid. Gimana caranya? Batin kita minta, nanti Allah sudah menyiapkan semua. Jadi kurang lebih kata ngaten Kang Mas. Jadi bahasanya mati nggak minta, hidup nggak minta, mati nggak daftar. Udah lost total sama Gusti Allah aja, lost total. Tapi yakinlah, mulai saat ini, detik ini, Mas Ferry belajar berbuat baik, belajar bersihin hati, belajar bersihin pikiran. Karena kejadian yang lalu, 1 menit yang lalu, kalau saat ini, detik ini, jam ini kita tobat sama Gusti Allah, yang lalu itu sudah dimaafkan oleh Allah. Selama saat ini, detik ini, jam ini, ke depan nggak mengulangi lagi kesalahan kita. Nah, karena kesalahan yang banyak inilah kita takut mati. Jadi, ya harus banyak belajar berbuat baik. Menemukan surga dunia, menemukan akhir di dunia, menemukan ihdinas siratal mustaqim di dunia, menemukan kenal Tuhan di dunia. Nanti dunia sampai akhirat udah kenal Tuhan, udah menemukan kebahagiaan di surga, di dunia udah menemukan, nanti mudah-mudahan di surga, di akhirat ada di surganya Allah. Tapi temukan semua ada di dunia dulu gitu. Nah, kurang lebih kata ngaten Kang Mas, terus naik wis ngono ya hati ini buat berzikir terus. Hatinya buat berzikir terus. Zikir yang paling pertama untuk tahap pemula itu astagfirullahaladzim aja dulu. Oh, ampun aja. Seperti saudaraku waktu itu preman kampung rambutan, karena tadinya preman, saya suruh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau itu yang pertama. Kalau memang dengan bahasa Jawa ya apa? Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Sama aja. Itu artinya juga begitu. Yang penting di dalam hati mulai. Kemudian di pikirannya sering-sering mikirin Allah. Yakin seseorang yang sudah belajar bersama Allah, hidup bersama Allah, akan menemukan semuanya. Makanya libatkan Allah di setiap persoalan, Kang Mas. Di saat gelisah, ya Allah, saya minta senang ya Allah. Nanti di situ senang karena
ingat dengan Gusti Allah, hati akan jadi senang. Udah jadi rumus. Fala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, dengan zikir hati akan jadi tenang. Tombol hati tadi ono 5 itu kalau dipraktekkan membuat kita tenang hati kita. Apalagi sampai manunggaling kalawan Gusti. Sampai menyatu tapi tidak satu sama Gusti Allah, karena Allah Maha Suci, kita kotor. Menyatu tidak satu sama Gusti Allah. Suratnya surat Qaf ayat 16. Wa nanu aqrabu ilail qalbil warid. Allah enggak jauh daripada urat leher atau urat nadi. Tapi enggak di sini, ya di sini. Ya Allah, kau melihatku dan kau mendengarku, ya Allah. Rasakan dengan hati kita masing-masing. Makanya harus belajar bersih hati, bersih pikiran. Belajar bersih hati, bersih pikiran. Belajarnya harus belajar bersih pikiran, ya jangan ego, jangan buruk sangka dan seterusnya itu. Harus mau menerima masukan orang lain, adanya husnudzon, berbaik sangka, kemudian belajar mengingat Allah. Hati kita jangan sirik, dengki, takabur, sombong, serakah, memaki, membenci, menyerang, jangan. Belajar merasakan Allah. Belajar itu lambat laun dengan sendirinya akan menyatu. Nggih, Kang Mas Raden nggih, matur suwun. Nggih. Maaf kalau meditasi lihat lafaz Allah bercahaya putih terus bawahnya ada biru, itu apa Kang Mas? Nggih, itu perjalanan spiritual Kang Mas. Perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual tandanya kita akan naik, akan kenal. Namun yang kita lihat itu nanti kan itu bercahaya. Nah, sejak itu udah mau lumayan. Artinya seseorang yang sudah mulai melihat cahaya putih, sudah terbang ke langit, seakan-akan di situ ada cahaya sampai mimpi juga ya, mimpi. Tapi kalau meditasi sendiri ya, kalau saya sih belum pernah sampai terbang ke langit, belum. Tapi kalau ending dari meditasi itu, kalau yang pernah saya alami itu, seakan-akan diri kita itu nggak ada, adanya kita sama Allah. Di situ sangat indah, sangat bahagia, sangat klimaknya meditasi. Namun kalau kita melihat apapun itu ada tanda-tanda spiritual kita naik. Udah ada pertanda spiritual kita dibuktikan oleh Allah. Saya dulu sering melihat langit itu ada wayang, gambar wayang semua. Nah itu ternyata buat filosofi kita bahwa kita harus kenal diri kita, karena orang hidup itu sejatinya seperti ada gambarannya di wayang itu gitu. Kemudian saya lihat langit itu tulisannya Arab semua gitu. Setelah saya pelajari, antara Arab dan Indonesia itu ya kulit dan isi. Jangan hanya Arab tok, tapi juga isinya harus gitu. Antara syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat itu harus satu. Kemudian antara agama Islam dan ilmu leluhur itu harus bersatu. Jangan dipisah-pisahkan, semua baik ajaran. Kembali ke diri masing-masing. Tidak, yang nggak baik itu yang menyalahkan orang lain. Itu tandanya jenengan lama-lama laun nanti akan menemukan spiritual sendirinya masing-masing Kang Mas. Nanti yang tahu lama-lama, yang tahu akan diri kita sendiri yang tahu. Tapi itu tertanda alhamdulillah kita sudah mulai pikiran, hati kita sudah mulai manunggal, walaupun itu sekedar tulisan atau cahaya, itu nanti menghantarkan kita ke dalam diri kita. Kalau saya dulu dari stres, saat meditasi yang pertama itu seperti es gede balok masuk dalam diri kita, dari stres dulu. Setelah stres saya meditasi yang pertama diajarin seorang guru, seperti ada es gede balok masuk dalam diri kita, adem, tenang gitu. Setelah itu saya kepada dunia itu nggak ngejar dunia. Jadi tambah tenang gitu. Intinya nanti ke dalam diri Kang Mas, gambar itu nantinya ke dalam diri kita. Sampai tahap kita bagaimana hati kita bersih, pikiran kita jernih, isinya hati kita setiap detik Allah, di pikiran kita setiap detik Allah. Itu targetnya. Target semua manusia, target semua agama. Target semua manusia, target semua agama, belajar hatinya bersih, pikirannya jernih, setiap detiknya ada Tuhan. Itu pending. Di atas itu nggak ada lagi. Karena manunggal tadi, targetnya manusia manunggal. Sebelum manunggal merasakan. Yang paling tinggi manunggal. Manunggal sama yang Maha Kuasa. Manunggalnya kaulan Gusti. Namun ingat, di sini menyatu tapi tidak satu. Allah Maha Suci, kita kotor. Kalau pengen dekat dengan Allah, ya kita belajar bersih. Allah Maha Sabar, kita belajar sabar. Allah Maha Ikhlas, kita belajar ikhlas dekat. Allah Maha Sabar, kita galak jauh dari Allah. Allah Maha Ikhlas, kita nggak punya ikhlas jauh dari Allah. Allah Maha Kasih Sayang, kita nggak punya kasih sayang jauh dari Allah. Jadi kita mendekati. Sampai kita menjadi perwakilannya Allah.
Orang yang dekat dengan Allah itu orangnya kasih sayang, baik, bijaksana, ikhlas, sabar, terus dimanapun nyenengin orang banyak, ngayomi, melindungi gitu. Namun orang yang kayak gitu ujiannya sampai pikirannya itu nyut 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 sebelum menemukan itu. Apalagi tahap pemula. Tahap pemula seseorang yang belajar spiritual itu mengalami stres semua. Hampir bisa dipastikan siapapun yang belajar spiritual, siapapun yang belajar ke hatinya, belajar torikoh, belajar hakikat, belajar marifat, hampir semua orang-orang yang ke situ itu dienolkan kehidupannya. Kalau enggak kehidupannya ya ekonominya, kalau enggak ya keluarganya, disakitin istrinya, kalau enggak nanti suaminya yang nyakitin istri gitu. Kalau enggak sampai nol dia. Kalau enggak jabatannya, kalau enggak kesehatannya. Jadi semua melewati itu. Karena apa? Karena supaya kita bisa tergeserkan oleh Allah tadi, jangan keduniaan. Jangan melekat pada dunia. Setelah kemelekatan di pikiran kita nggak ada dunia, baru Allah masuk. Jerit. Kang Mas Aldek matur suwun. Setelah Allah di dalam pikirannya masuk memancing di dalam pikiran kita, Allah, 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 baru keluarnya duit, anak, istri, kekuasaan, jabatan, baru yang di luar itu. Tapi memancing di dalam dulu itu, menggantikan yang di dalam Allah itu, ini dihilangkan dulu. Kosong dulu pikiran kita, jues, udah kosong, nol, sampai stres, wis gak iso mikir lagi, nol. Baru masuk Allah, tung, masuk baru yang lain. Di hati kita juga sama. Semua dipol. Sampai judek, nah itu, judek, sumpek, nggak ada jalan lain. Kemudian semua dilupakan, syiriknya, dengkinya, takabur, sombong, semua yang melekat dibuang semua, baru Allah masuk. Des, merasakan Allah tiap detik, mikirin Allah tiap detik, mengucapkan Allah tiap detik. Baru siapa yang Allah tujuannya dunia akan melayani. Baru sangat indah itu. Itu berlaku siapapun manusia. Tidak pandang jabatan, pintar, hebat, tidak. Tidak pandang agama apapun bisa. Karena Allah itu yang dilihat kepada manusia itu ukurannya hati. Dan patokan manusia itu inna akramakum indal atqakum. Yang termulia di antara kamu yang bertakwa. Dan yang dilihat Allah adalah hati kamu sekalian. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarakum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentuk-bentukmu, tidak melihat tubuh-tubuhmu. Mau Jepang, mau Indonesia, mau Arab, mau Jawa, Amerika, Inggris, enggak dilihat. Allah melihat, tapi ukurannya enggak melihat itu. Enggak kurus, gemuk, compang-camping, pengemis, raja, enggak dilihat. Yang lihat Allah adalah hati kamu sekalian. Baru itu dikatakan Allah Maha Adil. Kalau Allah melihat rajanya, kalau melihat Allah melihat hartanya, melihat pinternya, enggak adil. Ukurannya yang dilihat adalah hati kamu sekalian. Makanya kalau kamu mau ke Allah tanpa belajar bersih hati, belajar pikiran, belajar bersih pikiran, belajar bersih hati, enggak akan masuk. Karena ilmu-ilmu yang seperti ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang belajar bersihin hati dan bersihin pikiran. Kurang lebih seperti itu. Nggih, sambil disapa ya. Nggih, Mas Ferry, nggih, matur suwun. Pokoknya semangat Mas Ferry, harus semangat. Mindset is free, pola pikir adalah doa. Ini tambahan masih mengulas biar kita nggak takut tadi. Kang Mas Ferry, dunianya ada hukum dua. Siapa menanam bakal memetik. Siapa memberi ia akan menerima. Siapa takut ia akan ketakutan. Siapa takut ia akan ketakutan. Siapa berserah diri ia ada pertolongan. Jadi kuncinya berserah diri. Mindset is play, pola pikir adalah doa. Kalau di pikiran kita takut, nanti yang terjadi takut. Jangan takut. Ikhlas lillahi ta'ala, pasrah total sama Allah, semua Allah. Nanti yang terjadi juga begitu. Dan apa yang kita ucapkan, kalau kita bilang takut, nanti yang terjadi takut. Makanya ya semua biasa-biasa aja. Kembali ke biasa-biasa. Takut terlalu banget jangan, enggak takut juga jangan. Biasa-biasa aja. Sikapi dengan apapun biasa-biasa aja. Setelah itu nanti insya Allah yang terjadi apapun yang jenengan batin, yang jenengan pikir, yang jenengan ucapan akan terjadi. Maka dari itu selalu berucap yang positif, berpikir positif, di hatinya juga merasakan hal yang positif. Nanti yang terjadi positif semua. Jadi gambaran dunia yang luar, namanya alam raya. Ini ada di dalam diri kita, alam kecil.
namanya alam kecil atau mikrokosmos. Semuanya udah tergambar di dalam diri kita. Diri kita ini mikrokosmos, alam raya ini makrokosmos. Diri kita ini jagat alit, alam raya ini jagat ageng. Diri kita ini bawono alit, jagat raya ini bawono ageng. Diri kita ini jagat kecil, bawono yang luar ini adalah besar, raya gitu. Jadi antara luar dan dalam ada isinya. Makanya harus bisa melihat diri kita sendiri. Harus sering ngobrol dengan batinnya. Syarat seseorang sudah mau belajar mengenali diri itu kalau seseorang sudah mulai ngobrol dengan batinnya. Itu salah satu tandanya. Ia udah mulai ngobrol dengan batinnya. Kenapa? Karena sejatinya pertanyaan dan jawaban itu udah ada di dalam diri kita. Semua antara pertanyaan dan jawaban sudah ada di dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena Allah itu sudah siapkan guru di dalam diri kita, namanya guru sejati. Nah itu. Sampai guru sejati ya. Sampai yang kata lain Satyo Paningit ada di dalam diri kita, guru sejati ada di dalam diri kita, bahkan Ratu Adil itu adanya di dalam diri kita. Nah itu nanti kita kupas masing-masing. Makanya room ini hanya sharing berbagi, gurunya masing-masing ada di dalam dirinya, tinggal kita kenali guru sejati yang ada di dalam diri kita itu. Nah gitu. Nggih Mbak Nunu Sulistioningsih matur suwun, sampai guru sejati ya. Nggih harus disapa dulu. Kang Mas Ikan Ganteng matur suwun. Mbak Tian Ketambul dengerin dia ngomong udah enak. So, nggih amin semoga karena Allah. Kang Mas Ikan Ganteng selamat sore nggih. Mbak Ella Yani kapan bisa Kak kapan bisa mabar monggo. Datang ke rumah saya takjak makan bakso di rumah. Nggih Kang Mas Edi matur suwun. Nggih. Nggih wis tak sapa dulu Kang Mas Ukon CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saking Serang Banten, kula nggih Serang Banten, saya Tiga Rasa Tangerang Kang Mas. Kang Mas Aska Biaska. Assalamualaikum Pak Agus tanya bagaimana cara mencari kebenaran dari yang dianggap benar suwun. Nggih, nanti kita kupas kebenaran. Nggih. Kita kupas kebenaran. Nggih Kang Mas Raden G, agama dogma doktrin lahir hidup dari sumber alam semesta susah kalau enggak. Nggih, kita baca dulu Kang Mas. Nggih. Nggih, selesai dari Kang Mas Raden sampai Kang Mas Raden nih, tak bacanya karena banyak banget. Bisa bersyukur dengan alam. Betul Kang Mas. Karena alam ini adalah ayat yang tersirat. Kitab itu tersurat. Betul. Harus bisa mengungkap yang tersirat dan tersurat. Harus tahu Quran Karim dan Quran Qadim. Harus tahu kitab yang tersirat dalam surat itu. Ya, nama Allah asal mulanya dari Yahudi. Nama Allah itu baru muncul abad ke-6. Menyembah halusinasi. Nggih Kang Mas, harus dari namanya nanti lama-lama sampai ke zatnya. Betul Kang Mas Raden, setuju Kang Mas Raden nggih, setuju. Salam satu provinsi. Mbak Nene Alvin, assalamualaikum Mas sore saya. Nggih, setiap sholat baru berdiri nangis sampai selesai. Wah, mantep. Mbak Nene Alvin, kalau sholatnya sudah sampai nangis itu bagus, namun jangan kelihatan orang. Biarkan dari hati. Kalau nangis kelihatan orang, ya jangan pas kelihatan orang, jangan nangis. Biar nggak menjadikan sesuatu. Nggak menjadikan pandangan negatif. Boleh nangis waktu sholat atau doa, tapi saat sendiri. Di kamar tidak ada yang tahu, hanya kita dan Allah. Nggih, Mbak Umina, assalamualaikum Mas Sugeng Sonten. Nggih, ndherek matur suwun bareng-bareng belajar nggih Mbak Umina. Mbak Umina nggih. Nggih, sing belum saya sapa mohon maaf ya karena banyak panjang. Nggih, kita tadi udah, kemudian kebenaran, kita bahas kebenaran. Tadi dari wedi tadi jangan sampai takut. Siapa takut ketakutan, siapa pasrah mendapatkan, siapa menanam memetik harus dipelajari dalam dirinya. Siapa eleng, ininya eleng, libatkan Allah dalam setiap persoalan, apapun kesulitan kita, masalahnya sama kita. Libatkan Allah dalam persoalan, dongo sing iso sak dungan-dungane. Kang Mas Adek matur suwun. Sak dungan-dungane, ping waktu susah ya Allah senengan saya. Waktu enggak duit, ya Allah mohon kasih duit. Waktu enggak punya kerjaan, ya Allah kasih kerjaan. Yang belum punya istri, ya Allah kasih istri. Yang belum punya anak, kasih anak ya Allah. Apapun boleh, mau Allah itu tempat segalanya. Kita punya Allah, makanya jangan khawatir, jangan tahu kita punya Allah. Sungguh-sungguh, udhani astajib lakum. Berdoalah nih saya akan kabulkan. Sungguh-sungguh itu gimana?
Ya satu fokus, pikiran fokus, minta satu permohonan. Minta duit ya, pikirannya minta duit, lisannya minta duit, hatinya minta duit, fokus. Kemudian sering-sering duduk di atas sajadah itu tanda bukti jangan hanya sambil jalan, sering duduk di atas sajadah. Tadi tanda bukti sering duduk tadi, dukun duduk yang tekun. Dukun duduk yang Kang Mas Aldek matur suwun. Suwun Kang Mas Aldek kembangipun. Dukun duduk yang tekun. Tapi bukan dukun itu bagus, semua dukun bagus. Duduk yang tekun semua bagus. Yang nggak bagus kalau bohong. Kalau minta tarif nih yang kurang bagus. Kalau dikasih, misalnya berdoa dikabulkan, dikasih ya diterima. Setelah terima ya dibagi. Terima bagi, tapi jangan minta. Kalau minta itu belum melakukan ibaratnya jatuhnya pohon dari tangkainya. Belum nerima ing pandum kalau minta. Tapi kalau dikasih ya diterima, terus dibagi. Dikasih, diterima, terus dibagi. Nah, dukun itu duduk yang tekun. Siapapun yang duduk yang tekun, minta sama Allah, nggak ke samping mintanya, ke Allah. Vertikal. Insya Allah akan ketemu semuanya. Semua itu karena berawal dari titik. Salah satu tanda sholat itu duduk itu ya berawal dari duduk itu. Pikirannya didudukkan, penglihatan didudukkan, pendengarannya didudukkan, hidungnya didudukkan, lisannya didudukkan, hatinya didudukkan, tangannya didudukkan, kakinya didudukkan. Semua didudukkan ke wilayahnya masing-masing. Kemudian setiap kedudukan tadi ada titiknya. Lambangnya huruf ba itu. Kemudian titiknya tadi diisi Allah, 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 Allah. Enak, indah. Nggak percaya silahkan buktikan sendirian gitu. Nggih, Kang Mas. Husnul Nyu, terima kasih. Nggih, matur suwun. Ibunya, nggih matur suwun. Ibunya Nahan, makasih. Nggih, Mbak. Ya bagus nggih Mbak Nunu Sulestaningsih bagus banget itu. Kalau sholatnya udah bisa nangis. Nggih Mas Ferry matur suwun. Sehat selalu nggih kurang lebih ngaten-ngaten. Nanti kalau Mas Ferry kita masih sama-sama senang untuk ngaji diri, ngaji tentang hati, tentang diri, tentang ketuhanan, tentang ilmu kehidupan nyata, bisa dieman. Karena harus kita buktikan. Harus kita buktikan. Harus membuktikan, siapa membuktikan akan terbukti. Akang Alvin Firmansyah matur suwun nggih. Rahayu sehat selalu mak matur suwun. Nggih Kang Mas, belajar mati sakjroning urip. Betul Kang Mas, gun passion. Jadi kita harus belajar. Tadi mati sakjroning. Tambahannya Mas Ferry tadi ya, belajar mati sakjroning urip. Jadi kita harus belajar mematikan segala rasa, segala nafsu belajar dimatikan. Seperti orang meninggal gitu loh. Orang meninggal itu nggak melihat, nggak mendengar, nggak mikir, nggak ngapa-ngapain orang meninggal itu udah nggak ada apa-apa. Nah kita belajar waktu hidup itu caranya lewat meditasi, sering-sering bermeditasi. Seseorang yang sering bermeditasi, ia mematikan segala macam, semua yang ada di dalam dirinya, namun menghidupkan hatinya. Hatinya bersama Allah. Hatinya Allah, Allah pikirannya Allah, 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 Allah. Hatinya dan pikirannya Allah, 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 terus gitu. Nah itu lama-lama seperti orang meninggal butuhnya Allah. Orang mati sama, orang mati nggak butuh apa-apa, butuhnya Allah. Nah hidup itu sama. Nol pikiran, nol hati, ingat Allah. Di pikiran, ingat Allah di hati. Set. Seakan-akan sampai kita keluar dari diri kita. Seakan-akan sampai keluar dari diri kita, adanya kita dan Gusti Allah. Nah, itu indah. Itu yang saya bilang klimaknya meditasi itu. Namun setelah itu ingat, akal sehat harus meresena. Jangan sampai di situ terus yang malam nanti ya tugas kita terbengkalai. Rata-rata meditasi itu pertama pemula ya 5 menit, besoknya 10 menit, besoknya 15 menit, besoknya 20 menit, besoknya 3 setengah jam. Rata-rata meditasi yang bagi setiap hari itu rata-rata ya kembali ke diri masing-masing senengannya berapa, tapi minimal ya kalau udah stabil 30 menit sampai 1 jam itu udah indah itu. 1 jam sampai 30 menit itu rata-rata setiap hari udah indah. Atau sewaktu-waktu nggak apa-apa, selama jangan kelihatan orang, selama itu ngumpet di tempat yang tertutup yang nggak kelihatan orang, nanti disangkanya pamer. Bu ada orang pamer, udah mau pamer ibadah, dan disangkanya gitu. Pokoknya ngumpet aja, sembunyi dalam terang. Apapun yang kita jangan kelihatan orang, sembunyi aja, biarkan Allah yang tahu aja. Indah itu, orangnya itu indah. Ya Mas, GNE pasien dulu kita kosong kembali kosong. Buat tuh Kang Mas, dari kosong kembali ke kosong. Waktu kita kecil adalah belum punya naluri, belum punya pikiran. Waktu kecil adalah naluri, gambarannya angka kosong. Angka itu kosong, dulu kita sebelum dipasang pikiran oleh Allah kosong, pakainya hati naluri. Setelah 1 belajar ketuhanan, setelah 2 belajar isinya dunia, ada siang malam, laki-laki perempuan, baik jelek, dan seterusnya. 3 antara ucap langkah tekad, antara ucapan sama hati sama langkahnya sama.
Empatnya empat kiblat. Empat kiblat atau asal usul diri kita. Allah juga hurufnya 4, Adam juga hurufnya 4, Muhammad juga hurufnya 4. Nabi, sahabat juga yang diketahui, yang ditulis ada 4. Yang lain banyak tapi yang ditulis 4. Kemudian nafsu juga 4. 4 itu banyak sekali kriterianya. Makanya gundul, pacul, peganglah angka 4. Setelah orang megang angka 4, ia akan kenal dirinya, kenal Tuhannya. Nah, diri kita tercipta juga dari 4 unsur alam. Nah, kurang lebih harus ngaten. Betul kan Mas? Betul setuju. Kemudian setelah 4, 5 itu rukun Islam, Pancasila, ojo mau limo. 6-nya rukun iman. 7-nya sampai tujuan, itu pitulungan. 8-nya adalah angka yang tidak pernah berhenti seperti angka kosong. Angka kosong itu nggak berhenti, nggak ada titiknya, bulat terus, nggak ada habisnya. Kemudian angka 8 sama, angka yang tidak ada titiknya, jadi terus. Yang lain titik baru digeret. 1 digeret, 2 ditarik, 3 ditarik. Titik dulu baru ditarik. Selain angka yang kosong sama 8. Nah, 8 itu adalah lambang angka perjalanan yang tidak pernah berhenti sama kosong. Kosong pikiran, nolnya itu yang atas itu pikiran, yang bawah itu hati. Angka 8 itu lambang dari kosong pikiran, kosongkan hati. Kemudian orang yang setelah itu akan menjadi kena dengan 9, akan menjadi wakis. Songo wali songo, ya minimal belajar ilmunya wali songo. Dan setelah songo akan kembali ke 1 kosong. 1 itu Tuhan, kosongkan pikiranmu. Setelah engkau belajar 1 sampai 9, kembalilah ke kosong. Jadi angka itu 01, yang belakang 10. Tapi 10 yang belakang sudah membawa Tuhan, sudah berilmu tapi dikosongkan. Kosongkan pikirannya, kosongkan hatinya, di bawah angka 1. 10, 10, 100, 100, 1000, 100-nya 3. 106, sejuta. Semakin banyak kosongnya, semakin tinggi nilai rupiah. Lalu ditarik ke dalam diri kita, semakin kosong diri kita, mengingat Allah, semakin tinggi derajat kita di mata Allah. Nah, betul Kang Mas? Setuju. Yeah. Kang Mas Iwan Setiawan, Assalamualaikum, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nggih, betul. Kang Mas sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Matur suwun Kang Mas. Kang Mas, nggih, tak sabar dulu. Kang Mas Iwan Setiawan, matur suwun nggih. Mbak Susan, bang siapa tujuan yang benar di Al-Qur'an? Bang siapa tujuan yang benar di Quran? Quran itu isinya, Al-Quran itu wadahnya. Mbak Susan, su itu apik, san itu kebaikan. Su itu apik, susastra, san itu ihsan, susan itu apik. Al-Quran itu wadah, Quran itu isinya. Kalau yang ditanyakan tujuannya apa, Tuhannya itu semua sudut pandang Mbak Susan, semua sudut pandang. Kebenaran yang hanya milik Allah. Yang tahu kebenaran sejati hanya milik Allah. Yang tahu kebenaran sejati hanya Allah. Salah dan benar hanya milik Allah. Manusia hanya belajar mengikuti dari para leluhurnya atau dari para pendahulu. Namun jangan mengaku dirinya benar. Justru PR-nya manusia itu mengosongkan dirinya, mengosongkan hatinya. Dienolkan, biarkan Gusti Allah yang mau. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kita mainnya biarkan Allah. Kalam ucap, temukan kalam ucap. Ucapan semua yang datangnya dari Allah. Yang benar-benar datangnya dari Allah. Kalau salah dari diri kita sendiri, kita ketemukan kalam ucap. Pikiran, kalau kalam pikir, kalau benar datangnya dari Allah. Kalau salah dari diri kita sendiri. Rasa di hati kita, kalau benar datangnya dari Allah. Kalau salah dari kita sendiri, yang nggak nangkep sinyalnya Allah. Kalam gerak, gerakan kita, kalau benar dari Allah. Kalau salah dari kita sendiri. Kemudian kalam tulis, kalau tulisan kita benar datangnya dari Allah, kalau salah dari kita sendiri yang nggak nangkep sinyalnya Allah. Karena benar itu datangnya dari Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lalu gimana supaya kita belajar benar? Ikuti kata hati selaras dengan pikiran. Karena Allah nyuruh kita lewat hati kita. Nah, Al-Quran yang karim itu yang tersurat. Tersurat 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz. Nah, diri kita ini juga Al-Quran jalan kalau yang Islam. Kalau yang Kristen, Injil jalan. Diri kita adalah yang tersirat. Diri kita juga kitab. Harus bisa dibaca dirinya. Diri kita kalau dibaca, sejuta misteri. Semua ada di dalam diri kita. Diri kita ada sifatnya hewan, ada sifat setan, ada sifat jin, ada sifat iblis, ada sifat dajjal, ada sifat manusia sejati, ada sifatnya wali, ada sifatnya nabi, sifat rasul, sifat malaikat, dan sifatnya Allah itu sendiri. Itu semua ada di dalam diri manusia. Sudah disiapkan oleh Gusti Allah.
Tinggal kita mau ngikutin yang mana. Ngikutin manusia sejati atau ngikutin yang di bawah manusia sejati. Karena manusia sejati itu sudah bisa meninggalkan sifat yang di bawahnya tadi. Ada sifat hewan, setan, jin, iblis, dajjal, dan seterusnya itu. Itu sifat manusia sejati. Makanya menjadi manusia sejati itu nggak gampang. Ya Kang Mas Edi Puspito matur suwun nggih, rahayu selalu Kang Mas Edi Puspito. Belajarnya nggak gampang jadi manusia sejati itu. Belajar terus. Belajar terus meninggalkan sifat-sifat itu. Nggih, urang-urang kadang ngaten jawabannya nggih, Mbak Susan, kebenaran hanya milik Allah. Jadi kalau benar yang kelihatan ini adalah sudut pandang. Sudut pandang menurut Islam benar ini, menurut Kristen ini, menurut Hindu ini, menurut ini sudut pandang masing-masing. Karena yang kita yakini, yang kita percaya itu kebenaran sudut pandang. Namun kebenaran sejati yang tahu hanya Allah. Makanya Pancasila adalah jawaban dari persatuan mempersatukan dari 6 agama dan ratusan lainnya kepercayaan dipersatukan kembali ke diri masing-masing. Wes monggo agama kembali ke diri masing-masing tapi bersatu ya. Semuanya Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Sempurna, Maha segalanya hanya satu. Jangan rebutan Tuhan. Nah gitu kalau kelihatan bahasanya. Kemudian orang yang kenal Tuhan yang Maha Esa itu udah pasti dia akan menjadi manusia yang nomor 2. Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang kenal Tuhan pasti ia punya adil dan adab. Kemudian ia akan persatuan se-Indonesia. Menganggap se-Indonesia adalah saudara setanah air sebangsa Indonesia. Karena sama-sama tanah yang diinjak, sama-sama air yang diminum, sama-sama udara yang dihirup. Saudara, sak mangkok satu mangkok, sak gelas satu gelas, sak piring satu piring. Saudara satu yang kita hirup adalah saudara sendiri. Makanya kalau sudah bisa mengaji diri, ya nggak akan ribut agama. Kalau sudah praktek Pancasila nggak ada yang ribut agama. Setelah ia persatuan se-Indonesia, saudaraku setanah air sebangsa Indonesia yang nomor 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau ada apa musyawarah. Musyawarah bukan debat, tapi musyawarah mencari mufakat. Kalau debat itu pinter-pinteran akalnya yang diasah. Tapi hatinya enggak kalau debat. Pusing kalau debat itu, pinter-pinteran kalau debat, menang-menangan. Tapi kalau sharing, berbagi asah-asuh itu saling mengisi, asah asuh asih. Saling sharing, saling berbagi pengalaman. Enggak debat beda, debat dengan sharing itu beda. Rasanya beda, hasilnya beda. Nah, kalau kami memilih yang sharing, kami nggak suka debat. Kurang lebih kasih ngaten nggih, Mbak. Nanti dibuktikan ke dalam diri masing-masing. Nggih, Mbak Sunati, assalamualaikum derek ngaji Bang Agus. Nggih, sami-sami Mbak Sunati, su ki apik, nar itu sinarti itu hati. Su itu bagus, su sastra, nar itu sinarti hati. Bagus sinarnya hati, hatinya bagus bersinar. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kang Mas Kasiono, betul Kang, aku yakin percaya Allah memang maha dekat. Benar. Kasiono, kasih itu Kang ngasih, ono itu ada. Kasiono orang yang suka ngasih. Dan selalu dimanapun ada dan selalu ada duitnya, nggak kurang apapun. Amin. Kasih itu kepala seksi. Wah, luar biasa. Dimanapun menjadi kepala. Matur suwun. Bukan siapa 05, assalamualaikum, bolo, selamat sore. Nggih, Kang Mas bukan siapa 05, salam satu frekuensi. Matur suwun rahayu sehat selalu. Kang Mas Iwan Setiawan, ini berarti belajar diri, kenal diri, tahu diri. Yang betul namanya ngaji diri. Ngaji diri agar kita percaya diri, tahu diri, sadar diri, koreksi diri, introspeksi diri, mawas diri, bisa menempatkan diri, bisa membawa diri, bisa kenal diri sendiri dan endingnya penyadaran diri sendiri. Setelah itu yang paling pentok adalah kenal dirinya sendiri, kemudian kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi ngaji diri itu sejatinya ngaji dari seluruh agama, ngaji dari seluruh manusia. Kenapa? Karena ngaji ke dalam dirinya. Bukan membaca keluar, tapi membaca ke dalam dirinya masing-masing. Yang Buddha, yang Hindu, yang Kristen, monggo kembali ke agamanya masing-masing, tapi bacalah dirimu. Setelah engkau kenal dirimu, engkau akan kenal Tuhanmu. Nah gitu. Jadi dibutuhkan oleh semua orang, dibutuhkan oleh semua agama. Karena praktek. Yang ia praktekkan diomongkan gitu. Maka omongan saya bukan berasal dari katanya. Dari Al-Quran atau dari kata-kata mutiara dari orang tua, saya buktikan, kemudian baru saya katakan. Dan omongan seperti ini nggak akan habis. Karena omongan seperti ini datangnya dari hati. Hati itu dari Tuhan. Dan siapapun akan bisa selama itu orang itu praktek. Tapi orang yang nggak bisa praktek nggak bisa ngomong dengan sesuai yang ia lakukan. Karena ilmu laku. Seperti ini ilmu laku bukan ilmu buku. Ilmu kasunyatan, ilmu pembuktian. Semua dibuktikan dulu baru diterangkan. Jadi Allah itu ada, bukan katanya Allah ada. Kita udah membuktikan Allah itu ada. Gitu. Ngerokok itu seger. Katanya ngerokok seger apa dirinya udah ngerokok gitu. Nah ini ilmu yang kita sampaikan atau
kiat-kiat yang kita sampaikan itu seperti ini. Contoh ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kopi saya minum, gula, air, matur suwun. Bikin sehat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih ya. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Saya barusan tuh ngopi. Saya merasakan kopi. Bukan katanya ngopi. Ngopi itu seger. Orangnya sudah ngopi seger. Allah itu ada. Ia pelaku sudah menyatakan Allah ada. Sudah merasakan di dalam dirinya. Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Semua manusia, semua agama, bila mana sudah sampai di dalam hatinya, merasakan dilihat Tuhan yang Maha Esa. Seluruh dunia, seluruh agama, seluruh manusia rasanya sama. Namun apabila masih di luar hati, beda-beda. Beda-beda kalau masih di luar hati. Tapi kalau sudah di dalam hati, seluruh dunia, rasa Tuhan itu indah sama. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut God, ada yang menyebut Sang Widiwasa, macam-macam nyebutnya. Tapi rasa indah di dalam hatinya itu sama, merasakan Tuhan hadir di dalam dirinya. Ia merasakan hadirnya Tuhan dalam dirinya. Merasakan hadirnya Tuhan dalam dirinya. Kalau Mas Ebit bilang, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Dan seterusnya itu. Namun ini sebentar lagi maghrib, yang belum kejawab mohon maaf. Mas Iwan Setiaan, kita teruskan lagi. Kang Mas bukan siapa-apa, terus kita teruskan. Memang seperti ini harus diulang-ulang karena kita ini manusia yang ditipin salah dan dosa. Untuk mengenal Allah itu nggak cukup 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Lama prosesnya, karena dia harus dibanting sampai nggak bisa mikir, dibikin sulit sampai dia nggak bisa berkutik. Itu nanti baru dia ditolong Allah. Nggih, Kang Mas iki sepatu. Sorry Pak D, nggih matur suwun. Nggih mau tanya Pak D nggih. Karena udah maghrib nggih, sebentar lagi maghrib. Kang Mas aku pernah pengertian lan contohnya eling sang kepanen dumadi nggih. Sang kepanen dumadi itu asal usul diri kita Kang Mas. Jadi kita dari Allah diturunkan ke dunia untuk melayani sama manusia dan nanti akan kembali lagi ke Allah. Makanya harus belajar kenal Allah gitu. Supaya kita bisa kembali lagi ke Allah. Simpelnya itu, kita dari Allah diturunkan ke dunia untuk melayani sama manusia. Setelah itu nanti kita kembali lagi ke Allah. Hidup seperti bikin cerita, hidup itu melayani sesama manusia, hidup itu manfaat orang banyak, hidup itu mencari ridho Allah. Dan nanti kembali lagi ke Allah itu sendiri gitu. Kurang lebih harus tahu jalan Allah. Salam 1 Janur. Nggih Kang Mas, matur suwun. Nggih Kang Mas kikil sepatu caranya gimana Om? Nggih karena ini udah maghrib ya, nanti kita lanjut Kang Mas kasih ono semuanya. Pokoknya yang belum saya sapa Pak Ferry semuanya, waduh masih banyak nih, mohon maaf ya. Karena udah mau maghrib. Nggih. Yang belum saya sapa mohon maaf karena ini udah sholawatan. Mohon maaf yang belum saya sapa. Kang Mas Hadi Sutrisno matur suwun rahayu. Mbak Risti Teteh Bakso makasih. Bagaimana caranya Bang ilmu jati diri nggih? Lain kali nggih karena udah maghrib ilmu jati diri nanti dikupas. Karena ini sudah memang yang dibicarakan jati diri. Kang Mas Bambang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mas Pur, terima kasih. Nggih saya juga pernah Kang sampai situ. Tapi ternyata itu belum. Nggih, belum itu masih perjalanan. Perjalanan dalamnya pundi masih kula Tangerang 3 Raksa, aslinya Ngawi Kedunggalan. Salam Kang Mas Blantik Keris matur suwun nggih. Mas Aldek matur suwun. Nggih teman sahabat saudaraku dimanapun berada karena sudah maghrib nggak elok waktu maghrib kita ngomong. Kita sambut maghrib. Kalau ada salah dan kurangnya dari kami mohon maaf. Mungkin kalau nanti masih banyak pertanyaan kita lanjut nanti malam atau kapan-kapan karena kita ngikutin hati. Ikuti kata hatimu selaras dengan pikiranmu, ikuti Allah dan alamnya ngatur kita. Bila mana hatimu pengen ngomong, hatimu pengen diam, hatimu pengen bakso, beli bakso, hatimu pengen kerja, hatimu pengen istirahat. Karena yang nyetir kita adalah hati kita. Hati kita adalah sopir, pikiran kita adalah kenek. Hati adalah utusan yang sehingga urip. Hati Allah nyuruh kita lewat hati kita nyuruh raga kita. Lahir utusan yang batin utusan yang Allah. Mungkin ada salah dari saya, pasti ada salah dari saya. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah dari saya sendiri. Sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, hanya berbagi atau sharing. Room ini bukan untuk debat, room ini untuk diskusi. Asal-asal atau sharing. Salah dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu-rahayu. Semoga karena Allah dan setelah itu kita diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita. Naik spiritualnya, naik intelektualnya, naik ke dalam hatinya, naik kedekatan kita sama Allahnya. Itulah yang paling beruntung. Karena orang yang paling bahagia di dunia ini, siapapun orangnya, apapun agamanya,
orang yang hatinya dan pikirannya setiap detik ada Tuhannya. Jadi orang yang paling bahagia di dunia ini, orang yang hati dan pikirannya setiap detik ada Tuhannya. Allah, 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 Allah. Itulah orang yang paling bahagia. Siapapun orangnya, apapun agamanya. Kembali ke diri masing-masing. Sekali lagi, bila ada salah minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur suwun.